bentak atau marah-marah atau nggak suka gitu ya, diganggu pekerjaannya karena kehadiran kita mengambil data di situ, akhirnya kita males faktor-faktor tersebut. Ini lebih baik ya tim. Makanya beberapa buat tim ya, jadi tidak melakukan penelitian secara perorangan. Karena kalau dalam bentuk tim, nah ini saling atau dalam bentuk kelompok itu bisa saling mensupport, bisa saling apa ya, bisa saling diskusi. Jadi kalau mentok di sini nanti yang teman yang lain bisa bisa memberikan masukan. Nah itu akan jauh lebih baik kalau ada tim ya, misalnya 3 orang gitu ya, nggak usah banyak-banyak atau berdua ya, berdua yang temennya yang memang sehari-hari itu bisa bisa diajak diskusi, diajak kerjasama. Nah itu jauh lebih baik daripada ada melakukan penelitian secara sendiri ya. Nah yang kelima, apakah kita bisa merespon atau menanggapi tekanan atau deadline untuk menyelesaikan sesuatu. Ini sudah waktunya eh, harus diselesaikan skripsinya dalam waktu 2 minggu atau dalam waktu 1 bulan ini harus sudah selesai. Nah, adik juga harus bisa merespon ini secara cepat gitu ya, secara baik. Nah, yang bagus itu melakukan pekerjaan tidak mendekati deadline ya. Karena kalau kita bekerja terlalu dekat dengan batas waktu, pengumpulan dan lain-lain, nah itu akan bisa memperburuk ya hasil penulisan yang kita susun. Jadi makanya kita perlu membuat timetable, membuat jadwal. Ada itu kan, ada dibuat jadwal penelitian. Jadi 1 bulan itu melakukan penyusunan, terus bulan kedua sampai bulan ketiga ya, atau 3 bulan itu ya, maksimal 3 bulan itu ditetapkan untuk pengumpulan data dan penulisan. Nah nanti atau bulan keempatnya itu bulan kelimanya udah melakukan penulisan, 6 bulan atau 1 semester itu sudah adik-adik buat adik-adik tentukan jadwalnya dengan baik gitu ya, sehingga nanti pengumpulan data, penulisan skripsinya itu akan jauh lebih baik. Nah, ini pengalaman beberapa mahasiswa aja nih ya. Jadi ketika maju sidang bulan paling sering sering kita temukan permasalahan. Nah, di Januari itu KKM kan habis ya, KKM habis tanggal 31 Januari. Nah, kalau dulu itu perpanjangan mahasiswa itu KTM-nya itu 1 bulan. Jadi bisa paling lambat itu maju sidang bulan Februari, ya, di akhir Februari paling lambat. Nah, sekarang itu peraturannya nggak boleh. Jadi kalau misalnya 31 Januari kartunya habis, KTM-nya itu habis, maka kalau adik-adik mau selesai di bulan mengikuti jadwal akademik, nah itu harus sudah selesai, harus sudah ujian di akhir paling lambat 31 Januari 31 Januari. Nah, itu sudah harus itu. Nah, biasanya kalau udah misalnya bulan Desember atau bulan November ngambil data, pokoknya ini karena lihat jadwal seperti ini yang mepet, akhirnya tuh nulisnya suka berantakan. Nah, mohon maaf ya adik-adik kalau tulisannya berantakan ya, kita itu baik itu terutama penguji ya, penguji itu bisa membatalkan ya, ketua ketua penguji bisa membatalkan ujian ketidaksiapan adik-adik dalam menulis naskah skripsinya.
Nah, jadi ini perlu diperhatikan betul. Jadi kalau misalnya Januari, nah berarti ini bulan Agustus, nanti kan misalnya Agustus adik-adik sudah memperhitungkan atau membuat jadwal sebaik mungkin ya, Agustus 1 bulan itu proposal gitu, Desember itu maju sidang atau melakukan pembahasan di awal Januari sudah, maju sidang. Jadi itu benar-benar dipersiapkan. Karena sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya KTM-nya jatuh di tanggal 31 Januari, ya udah maju sidangnya paling lambat tanggal 31 Januari. Nah, padahal kalau di ketentuannya itu bisa diperpanjang sampai 1 bulan gitu ya, tapi sekarang tidak. Terkait juga dengan pembayaran ya, karena sekarang ajaran akademik tahun akademik baru itu kan dimulai Februari. Nah, jadi sebelum Februari itu sudah pembayaran segala macam gitu. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan juga oleh adik-adik ya. Oke, lanjut Kak. Nah, ini masih lanjutan ya, lanjutan, self assessment. Jadi tadi kita udah melakukan, penilaian, terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin kita perluas lagi, apakah kita menantikan pengalaman yang menyenangkan dan menguntungkan? Jadi adik-adik harus membayangkan ketika kita akan menuliskan skripsi ini, kita akan menemukan pengalaman yang menyenangkan. Kita akan, memperoleh, apa ya, sesuatu pengalaman yang baru yang pengalaman kalau penelitian saya di farmasi klinik ya, jadi penelitian mahasiswa itu akan lebih banyak, berinteraksi dengan, eee, pelayanan kesehatan ya. Jadi bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, nah bisa ke pasiennya langsung ya, atau karena sekarang Covid jadi, misalnya dengan menggunakan data rekam medik. Nah ini pengalaman-pengalaman itu sangat menarik ya, jadi kita bisa berinteraksi, bisa, dengan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, di puskesmas, bagaimana cara melihat data rekam medik. Nah, ini suatu hal yang, menyenangkan. Nah, itu yang perlu, kita kita apa ya, kita bangun gitu untuk, dalam menulis suatu skripsi. Yang kedua, apakah kita ingin memperluas kemampuan berpikir kita? Nah, jadi kita harus punya punya keinginan bahwa dengan adanya kita melakukan penelitian ini diharapkan kemampuan kita berpikir itu akan lebih jauh lebih baik lagi gitu. Mungkin waktu di kelas kita kan, mempelajarinya masih umum-umum. Nah, ketika kita, di menulis skripsi, nah itu kita udah berpikirnya secara spesifik dengan, tema, penelitian yang akan kita kemampuan berpikir kita gitu. Oh, ternyata tuh orang yang mengalami hipertensi itu dia akan baik kalau dia, minum obatnya kayak gini loh, kalau dia tuh makan obat tuh seperti ini loh. Nah, itu bisa kita temukan dari penelitian. Yang ketiga ya, apakah kita ingin bertemu dengan orang-orang yang memberi semangat, ya. Jadi kalau kita akan bertemu dengan banyak orang, akan bertemu banyak, yang mendoakan kita gitu. Misalnya, bertemu dengan, orang tua ya, terutama orang tua. Orang tua akan merasa sangat senang sekali ketika dia tahu, oh anaknya akan skripsi ke anak dia tahu anaknya mau skripsi, maka itu tinggal capaian sedikit saja itu sudah mendapatkan gelar dan akhirnya akan membahagiakan orang tua. Jadi, kita akan bertemu banyak orang-orang yang akan memberikan semangat ya, tidak hanya, teman ya, tapi orang tua, dosen, atau guru kita ya, guru waktu SMA ditanya, lagi ngapain sekarang?" "Lagi nulis skripsi." Untuk kita gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, "Lagi ngapain?" "Ya gitu, labu, masih banyak kuliah, masih ngulang." Ah, jadi itu pun, semangat orang memberikan kita ada sih memberikan, effort ya, memberikan semangat, motivasi gitu ya, tapi, eee, tidak sebesar kalau kita mau skripsi gitu.
Nah, orang-orang pas tahu kita mau skripsi atau lagi mau terhadap kita tuh akan jauh lebih baik ya, terutama orang-orang terdekat kita. Makanya kalau di skripsi itu macam-macam, ucapan terima kasihnya, ya kan. Ya tapi yang paling banyak sih ucapan terima kasih kepada, orang tua. Walaupun ada ucapan lagi dari teman paling 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 dekat, nah itu juga paling banyak tuh, ya di skripsi. Nah ini ternyata nih yang memberi semangat ini kayaknya teman yang paling-paling nih kayaknya, ya. Padahal yang biayain kuliah siapa? Orang tua ya, padahal orang tuanya harusnya lebih lebih ini ya, di-bold gitu kan, nama orang tuanya gitu ya. Apakah kita siap untuk meningkatkan kesempatan berkarir kita? Jadi kalau kita udah melakukan skripsi, nah berarti selangkah lagi kita akan, memiliki peluang ya untuk, berkarir, ya kan. Kalau kita nggak selesaikan, skripsi kita, nggak dapat, ijazah, nah berarti kan peluang kita untuk berkarir itu rendah. Jadi semangat-semangat seperti itu harus, adik-adik kembangkan. Nah, apakah kita ingin merasa bangga dengan pencapaian atau prestasi kita? Kita akan sangat merasa bangga adik-adik, terutama pada saat adik-adik akan, di wisuda. Itu akan sangat, "Ya Allah nggak nyangka ya, ternyata kita tuh 3,5 tahun ya bisa ya," gitu. Nah, pada saat di wisuda itu. Jadi, pasti ada kebanggaan seperti itu tuh harus adik-adik munculkan. Nah, dimunculkanlah di awal penulisan skripsi. Walaupun Covid nih ya, pasti semuanya pada, mana nggak Bu, Covid nih tak mungkin lah rasanya di wisuda. Tapi tenang ya, Untan sebenarnya sudah mempersiapkan untuk merencanakan, wisuda. Cuman ini teknisnya aja nih lagi diatur bagaimana supaya, tidak apa ya, tidak terlalu banyak, penyebaran. Kemarin mau diatur wisudawannya 200 saja. Nah cuman, nah itu 200 yang di wisuda cuman ditambah lagi orang tua dan keluarga. Tadi masih bingung nih gimana cara ngaturnya supaya cuman mahasiswanya yang di wisuda. Oke ya, baik nih. Lanjut, Kak. Nah, tadi kita udah menilai ya kan, menilai diri kita sendiri nih, menilai, kesiapan kita, menilai kesiapan kita dalam, menulis skripsi. Nah, sekarang bagaimana kita membangun rasa percaya diri, ya. Jadi, kapan skripsi harus diserahkan untuk diuji. Nah, ini nih, ketika kita sudah siap dengan tulisan ya, nah itu perlu, akhirnya rasa percaya diri itu akan tinggi. Bagaimana kita bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ya dari tulisan kita yang akan kita serahkan itu, yaitu itu perlu adanya mentor, perlu adanya pembimbing. Makanya adik-adik harus sering-sering ketemu pembimbingnya yang sesuai dengan penelitian yang adik-adik lakukan. Yang kedua, berapa kata yang harus ditulis. Nah, ini juga harus ada dibuat ya. Misalnya 3.000 kata atau menulis 1.000 kata. 1.000 kata atau satu halaman atau 300 kata, satu paragraf. Nah, ini juga adik-adik harus tetapkan, diniatkan ya, one day one paper gitu. Jadi satu hari satu lembar. Nah, itu lebih baik lagi atau one day one paragraph di ya terserahlah mau ditempel di mana ya. One day one paragraph gitu. Apakah ada tanggal khusus yang cepat untuk mengumpulkan skripsi? Nah, ini dibuat tanggalnya. Ya, tadi caranya pertama one day one paragraph ya. Terus adik-adik buat tanggal yang khusus. Misalnya Oktober atau tanggal 3 Oktober bertepatan dengan ulang tahunnya adik-adik. Wah, adik-adik harus maju sidang. Jadi udah ini ditulis di di papan ya di mana-mana lah, mau di desktop, laptopnya kah, di handphone kah, terserah. Ya, dibuat tanggal khusus ya untuk mengumpulkan skripsinya. Yang terusnya itu bagaimana skripsi harus dipresentasikan. Nah, ini juga perlu ada tekniknya. Ya, presentasi pertama dibuatlah tulisannya yang besar.
Terus, yang warnanya jangan warna-warni, karena mata dosen itu rata-rata udah masuk 40 tahun ke atas ya kalau di FK tuh, rata-rata udah mengarah 40 dan 40 tahun ke atas. Nah, jadi disesuaikanlah warna-warna pilihannya itu. Ya, jangan warnanya, campur-campur, terus slide-nya warnanya hijau, dosen kabur tuh ya. Nah, terus font-nya juga dibuatlah sebaik mungkin ya. Terus bikin presentasi jangan terlalu banyak tulisan, banyaklah, gambar atau apa, tapi terlalu banyak gambar pun nggak bagus gitu ya. Tapi jangan semuanya tuh tulisan gitu, akhirnya tuh kita kayak baca skripsi aja gitu. Ini juga perlu ya, perlu adik-adik, persiapkan, PowerPoint-nya dengan baik. Nah, format penulisan. Nah, adik-adik bisa membuat tulisan yang baik itu dilihat pedomannya, ya. Jadi pedoman skripsi yang dipakai dari setiap, program studi itu dilihat kembali. Gaya selingkungnya, bentuk penulisan, daftar pustaka yang digunakan. Karena ada yang menggunakan Cooper, angka-angka, ada yang menggunakan metode Harvard. Jadi dia menggunakan, nama penulis di dalam tulisannya. Nah, ini juga diperhatikan ya. Nah, dukungan dosen pembimbing. Ini sangat penting sekali ya. Jadi dosen pembimbing ini yang mengarahkan kita, penulisan kita, mengarahkan penulisan, terus, teknik pengambilan data. Nah, itu dosen pembimbing. Jadi rajin-rajinlah ketemu dengan dosen pembimbing. Jika ada dosen pembimbing yang ogah-ogahan atau sulit untuk ditemui, nah adik-adik cepat-cepatlah lapor ke Kaprodi. Ya, kalau di PSPD itu dia ada departemen penelitian, ya kan. Nah, mungkin lapornya ke situ, ke departemen penelitian. Ya, ketua departemen penelitiannya kalau enggak Dokter Yanti ya, Dokter Yanti. Nah, itu mungkin bisa lapor ke situ, ya. Eee, ini saya rasakan waktu di S3 ya, jadi saya punya dosen pembimbing 3. Nah, dosen pembimbing, eee, kedua, dosen pembimbing ketiga ya, ini banyak tuntutan begini-begini, terus, yang di mana, pembimbing satu itu tidak apa ya, pembimbing satu, kedua udah oke gitu ya. Nah, pembimbing ketiga terlalu banyak tuntutan dan akhirnya kayak sepertinya mempersulit dalam membuat tulisan, akhirnya saya putuskan untuk nggak harus punya sikap ya, jangan takut. Harus punya sikap ya, karena ini terkait masa depan adik-adik. Penulisan skripsi ini, kalau saya, di S3 itu penulis disertasi ya. Nah, kalau ada di skripsi ini merupakan, ujung tombak, kita akan melangkah, lebih baik tadi ya, untuk melangkah pengembangan diri karir. Ada dosen pembimbing yang sulit untuk diajak diskusi, sulit untuk, apa ya, seperti tidak bisa untuk komunikasi. Nah, sebaiknya Adek segera ya, segera untuk, melaporkan ke kaprodi ataupun ketua departemen penelitian tadi, ya, untuk diberikan solusinya. Atau ya itu, kalau memang tidak memungkinkan, ya sebaiknya kita ganti dosen pembimbing tersebut, ya. Karena dosen pembimbing ini perannya sangat besar dalam penulisan, skripsi adik-adik semuanya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke faktor akademik. Ya, jadi ini udah mulai masuk menulis, ya, menulis skripsi. Kita mempersiapkan diri, terus bagaimana kita, untuk melangkah menulis skripsi. Nah, itu faktor, non akademiknya. Nah, faktor akademiknya, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan penelitian, kita menentukan tema. Nah, tema itu janganlah terlalu luas, ya. Kalau temanya terlalu luas, nah itu akan, mempersulit kita dalam menentukan metodologi,
terus waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian itu juga akan semakin luas ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau di adik-adik yang mungkin sudah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, kuat itu singkatan dari kemampuan, uang, waktu, dan tenaga. Nah itu. Jadi kalau adik-adik ingin melakukan penelitian, pikirkan kuatnya tadi ya, kemampuan, uang, waktu, dan tenaga. Adik-adik kan melakukan penelitian untuk S1 itu kan 6 bulan, 1 semester dikasih batasan waktunya. Jadi harus diperhatikan kalau penelitiannya seperti ini, kira-kira mampu nggak uangnya, waktunya, sama tenaga yang akan adik-adik gunakan, atau keterlibatan dalam penelitian ini bisa nggak dikerjakan 1 orang gitu. Nah ini perlu adik-adik perhatikan dari sejak awal ketika melakukan tema. Makanya tema yang baik itu yang adik buatlah secara spesifik. Nah ini kan bagaimana tema itu menjadi suatu judul, ya judul draft penelitian. Nah, kajian umumnya ini juga dalam memilih tema ini tergantung passion adik-adik ya, tergantung minatnya adik-adik ini mau kemana atau sukanya apa sih gitu. Nah, kalau saya misalnya lebih cenderung ke penyakit kardiovaskular. Nah, jadi kan nanti penelitian-penelitian yang adik-adik yang terlibat dalam penelitian-penelitian itu kebanyakan nanti ya hipertensi, jantung, nah seperti itu, diabetes. Nah, jadi kalau misalnya ini, nah ini saya ambil contoh kepatuhan, ya kepatuhan penggunaan obat. Nah ini kan masih menjadi masalah ya, kepatuhan dalam menggunakan obat ini menjadi masalah untuk pasien-pasien penyakit kronis. Nah terus saya spesifikkan lagi, kepatuhan penggunaan obat untuk pasien yang mana? Nah kan kepatuhan penyakit kronik itu kan banyak, bisa hipertensi, diabetes, dislipidemia. Nah jadi saya mau dikhususkan, oh pasiennya hipertensi. Lebih spesifik lagi, di jalan puskesmas, ya, rawat jalan puskesmas atau di puskesmas, khususnya di Kota Pontianak. Nah, persisnya Puskesmas PAL 3 Kota Pontianak. Jadi judulnya analisis kepatuhan di Puskesmas PAL 3 Kota Pontianak. Ya, jadi udah menghasilkan judul yang lebih spesifik. Oke, lanjut. Nah, ini tema yang dipilih, ini kita udah ngumpulin ya, adik-adik udah dapet tema, udah dapat judulnya seperti itu. Nah, tema yang dipilih udah baik atau belum nih? Nah, itu adik-adik diskusikan dengan pembimbingnya. Kira-kira untuk penelitian seperti ini nih, kan adik-adik udah kenal ya masing-masing dosen, tahun setengah pasti udah kenal. Ini dosennya bidangnya apa, keilmuannya apa, keahliannya apa gitu ya. Nah, setelah itu setelah adik-adik mendapatkan tema, adik-adik coba untuk ketemu sama pembimbing. Kira-kira kalau saya temanya seperti ini, bisa nggak Bu dilakukan? Nah, kalau enggak biasanya tuh mahasiswa datang dulu ke saya ya. Jadi bisa adik-adik yang mengajukan judul, bisa nanti dari pembimbingnya yang akan memberikan judul kepada mahasiswa. Nah, biasanya kalau mahasiswa bimbingan saya ada yang datang terus nanti Bu kami mau melakukan penelitian ini. Nah, biasanya nanti dilihat dulu, oh nanti kamu ini judulnya ini gini-gini ya. Nah, jadi memang perlu ada diskusi lah gitu. Nah, biasanya ya gitu, atau mahasiswanya datang terus nanti saya kasih judul. Nanti kamu kasih penelitiannya ini, kamu kumpulkan artikelnya ini. Nah, seperti itu, ya. Nah, apakah penelitian atau bukan? Nah, ini perlu dicermati juga. Nah, ini kan perlu diskusi dulu sama sama pembimbingnya, sama mentornya. Oh, ada sistematikanya nggak? Sistematika dalam pengumpulan datanya. Nanti ngumpulin datanya seperti apa, Dek? Oh, kayak gini. Metodenya apa, Dek? Oh, gini. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau memang udah benar ya, bisa dicapai, penelitian ini bisa dicapai dengan sistematika penulisan ilmiah,
ya karena kita ini kan melakukan penelitian skripsi ini ya, jadi ada aturan-aturan atau etika-etika ilmiah yang harus kita patuhi gitu. Ya, jadi ada metodenya, alat bahannya, terus cara analisisnya seperti apa, ini harus jelas. Nah, terus signifikansi hasil penelitiannya bagaimana? Hasil penelitiannya ini kira-kira bisa nggak diterapkan? Atau bisa nggak menjadi pengembangan suatu kebijakan? Bisa nggak hasil penelitian ini digunakan untuk pasien? Nah, jadi hasil penelitian ini nih bisa dimanfaatkan oleh harus kita lihat lagi, harus banyak, makanya perlu banyak diskusi sama dosen pembimbing. Nah, visibilitas metodologi. Kira-kira metodologinya yang bisa digunakan apa ya? Nah, kalau di kesehatan ini ya biasanya metodenya kan observasional ya. Ada yang kohort ya kan, ada metodenya cross seksional, yang deskriptif kah, cross seksional yang analitik kah ya kan. Terus apakah dia bisa menggunakan metode kasus kontrol. Nah, biasanya itu metode-metode penelitian untuk penelitian-penelitian yang ada di kesehatan ya kan. Nah, walaupun ada juga yang melakukan penelitiannya yang sifatnya di lab. Nah, itu mungkin ada metode lagi ya, metode khusus lagi. Nah, hambatan waktu kira-kira ini bisa nggak diselesaikan dalam waktu 6 bulan atau dalam waktu 3 bulan ya, karena kan pengumpulan data 3 bulan. Kira-kira 3 bulan bisa nggak diselesaikan? Nah, itu perlu ada diperhitungkan. Pengetahuan dan keterampilan, nah ini juga perlu ya. Adik-adik perlu pengetahuan dulu, misalnya tadi kepatuhan. Pengetahuannya bagaimana nih? Kita kumpulkan dulu artikel-artikel, harus bisa menghitung atau bisa menilai seberapa besar adik-adik mengukur kepatuhan pasien dalam menggunakan obat gitu ya. Nah, peralatannya ada nggak nih? Misalnya kalau instrumen pengukurannya itu menggunakan software tertentu. Terus mau dianalisis secara analitik ya menggunakan SPSS. Nah, ini juga perlu analisisnya bisa nggak ya dilakukan seperti ini? Ada nggak di SPSS? Nah, itu juga ada diperhatikan. Terus persediaan ya, misalnya bahan. Kalau yang di lab ya pasti bahan-bahannya udah jelas ya apa yang perlu disiapkan gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit lihat lagi bahannya. Ada nggak data rekam mediknya? Kalau misalnya kita mau butuh data outcome terapinya itu, outcome klinisnya itu adalah berupa eee, target penurunan tekanan darah atau penurunan kadar kolesterol. Nah, berarti kan kita perlu data lab. Kira-kira data lab ini ada nggak nih ya di rumah sakit? Nah ya, rekam medik, data lab, resep, atau kalau misalnya mau ngitung biaya obat atau biaya perawatan, berapa besar sih pasien ini menghabiskan biaya perawatan, berarti kita perlu data klaim pembayaran. Nah, ini bisa nggak kita peroleh? Nah, personil, nah ini terkait tadi ya, berapa orang yang bisa menyelesaikan penelitian ini. Nah, bisa nggak diselesaikan oleh satu orang. Nah, dana ya tadi disesuaikan dengan kemampuan penelitian, misalnya dananya tuh kita tidak mampu gitu ya. Nah, dengan kemampuan kita. Jadi ini perlu juga diperhitungkan terkait dana. Jadi kemarin juga ada nih mahasiswa ya, tapi dia masih lama sih, tapi dia sudah mempersiapkan, "Bu, kalau melakukan penelitian di rumah sakit itu habis uangnya berapa?" gitu kan. Nah, terus saya bilang kalau di rumah sakit ada beberapa yang sudah menetapkan ethical clearance-nya itu harus pakai datanya di rumah sakit, kaji etik ya kan. Nah, cuman dia nggak mau, dia mau pakainya kaji etik di rumah sakit. Nah, jadi kaji etik di rumah sakit sama selama pengambilan data segala macam, nah itu karena kemarin saya yang melakukan itu sekitar 350 saya bilang gitu. Nah, untuk pengambilan data dan pengurusan kaji etik. Nah, tapi di setiap rumah sakit itu beda-beda lagi gitu.
Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan ya, terkait tadi. Macam-macam, ada yang rumah sakit itu menghitung setiap buka rekam medik itu bayar. Misalnya dihitung 1.000 atau dihitung 5.000. Nah, ini kalau di Jawa waktu itu dihitung satu buka rekam medik itu 10.000. Nah, jadi ini dilihat lagi ya kira-kira nih kemampuan dana kita dalam melakukan penelitian ini bisa atau enggak, sanggup atau enggak gitu. Kalau enggak ya kita batasin, kita kurangin. Atau misalnya melakukan penelitian dengan menggunakan pengambilan kadar LDL ya, LDL, TG, terus sama LDL, TG, HDL. Kemarin itu kan dia melakukan pengambilan data. Kalau kolesterol total kan gampang ya, maksudnya tidak terlalu besar gitu biaya yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya udah sampai tiga parameter ini, nah ini kan membutuhkan alat khusus. Nah ini memang ya kalau misalnya mahasiswanya tidak mampu, mungkin bisa dikonsultasikan ke pembimbingnya, mungkin nanti kita bisa atur ya kan, pembimbingnya bantu sebagai bagian dari penelitian dosen gitu kan. Nah itu bisa dibantu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ya, mau cari tema di mana ya gitu. Nah ini adik-adik bisa baca ya. Memang pada akhirnya kita harus, jadi pertama adik tentukan dulu passion-nya dulu, minat adik-adik ini maunya kemana sih gitu. Oh, saya tuh sukanya di bidang ke hipertensi, saya sukanya di diabetes, saya sukanya di luka luka kaki diabetes. Ya udah, kalau udah tahu minatnya ke situ, ya udah adik-adik harus baca, cari artikelnya. Nah, itu minimal itu saya biasa suruh mahasiswa 10 artikel. Dibaca dulu, dikumpulkan dulu, nanti lebih gampang dibuat rangkuman. Dilihat hasil penelitian dia, kalau enaknya itu bacanya di abstrak dulu. Di bagian abstrak itu kan udah lengkap ya, metode, tujuan, hasil, kesimpulan. Nah, itu udah bisa kita lihat, oh dia pakai metodenya ini, si A, hasilnya kayak gini. Yang si B pakai metodenya kayak gini, hasilnya kayak gini. Nah, itu kita harus kita rangkum dulu dari artikel-artikel yang sudah ada. Dari penelitian-penelitian sebelum, kalau lakukan penelitian ini bisa dilakukan dengan metode ini gitu ya. Misalnya orang-orang udah banyak nih melakukan penelitiannya dengan metode cross seksional. Hasilnya seperti ini. Oh, saya nih pengen tahu nih kalau penelitian ini dilakukan dengan metode cohort, kira-kira nanti hasilnya seperti apa ya? Nah, itu tuh kita bisa kembangkan seperti itu dari kita banyak membaca, ya, membaca artikel. Yang kedua, sekarang webinar ya, di mana-mana gampang, semuanya ada ya kan. Kalau enggak pun, pokoknya gampang deh sekarang kalau mau ikut seminar, ikut workshop, ikut diskusi, karena, semuanya serba online, ya itu rasa-rasanya tuh udah nggak ini lagi. Dari situ, nah kita bisa gitu, bisa menemukan tema. Yang ketiga dari pendapat para pakar. Nah, misalnya kemarin terkait COVID ya, COVID-19, para pakar menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan captopril dengan pengaktifan reseptor AC2 ya, yang menempel pada COVID-19. Nah, jadi ternyata itu nggak benar gitu ya, karena kan ada kekhawatiran di masyarakat bahwa kalau minum obat captopril ini bisa meningkatkan respon AC2 untuk tempat menempelnya virus COVID ya kan. Nah, jadi banyak pasien-pasien nggak mau minum obat captopril. Oh, ternyata kata para pakar tidak gitu kan. Nah, akhirnya bagaimana? Ya udah kita bikin edukasi, penelitian edukasi kepada masyarakat. Nah, itu kan dari situ kita bisa memunculkan ide kita gitu terkait tema apa sih yang akan bisa kita kembangkan untuk penelitian kita. Juga bisa adik-adik lihat, misalnya pengalaman sehari-hari, banyak yang nongkrong-nongkrong nih. Ini saya pernah juga ya ngasih tugas ke adik-adik nih, adik-adik profesi waktu itu. Sebentar ya. Baterainya mau habis. Nah,
Di pengalaman sehari-hari gini, jadi, saya pernah, meminta mahasiswa ya untuk melakukan tugasnya itu, turun ke lapangan dan mengecek, berapa banyak yang nongkrong-nongkrong di sepanjang jalan, Gajah Mada, Jalan Gajah Mada itu, yang minum kopi terus ngerokok. Nah, akhirnya ditemukan itu di situ, bahwa masyarakat itu banyak yang, kan sambil minum kopi ngerokok gitu ya. Nah, itu rokoknya itu bisa 1 hari sampai 30 batang. Nah, itu ditemukan pada saat, di lapangan wawancara, nah itu ditemukan memang nggak banyak sih, tapi ada juga yang sampai 10 batang per hari. Nah, ini kan akhirnya akan, bisa membuat suatu tema penelitian kita gitu. Oh, bahwa bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya tidak, merokok gitu ya. Karena merokok ini merupakan salah satu faktor yang bisa, menyebabkan terjadinya penyakit, kardiovaskular. Nah, itu ya. Terus media sosial. Oh, kalau sekarang media sosial itu adik-adik bisa lihat di Instagram ya, di Facebook, di manapun gitu ya. Nah itu, di apa, di Google, di mana-mana. Nah, pokoknya berita-berita itu, nah itu dari situ kita juga bisa memunculkan suatu tema penelitian. Misalnya masalah stunting. Oh, stunting itu ternyata banyak terjadi di anak-anak SMA. Ya setelah dibaca-baca dari anak remaja ya, anak remaja putri. Nah, dari situ kita bisa memberikan edukasi, kepada anak remaja putri atau kita melakukan intervensi dengan memberikan vitamin, vitamin Fe ya, zat besi, untuk mencegah terjadinya, anemia, karena anemia ini salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya stunting, bayi yang dilahirkan itu stunting. Nah, ini juga jadi itu bisa kita ketahui ya jadi dari banyak hal gitu untuk mencari tema. Jadi memang, kita tuh harus harus, kepo ya kalau bahasa sekarang tuh harus kepo, harus gaul ya, harus banyak, mencari tahu lah gitu Bu, tentang terutama skripsinya. Oke lanjut. Nah ini dalam membuat judul ya. Tadi udah nentuin tema, terus udah dapat, secara spesifik. Nah, ketika adik-adik membuat judul skripsi, judulnya singkat dan jelas dengan mengemukakan gagasan utama skripsi. Jangan dibuat ambigu ya. Jadi artinya di sini harus jelas dulu variabel yang mau diteliti itu apa-apa saja itu harus jelas di dalam judul skripsi. Kedua, tidak boleh mengandung singkatan kata yang tidak umum. Ya, tapi lebih baik lagi tidak ada singkatan. Misalnya kemarin itu ya ditemukan, penulisan DMPA ya, di penulisan, MPA. Kan tidak semua orang tahu DMPA itu apa. Suntik KB DMPA depot metoksi progesteron gitu kan, asetat. Nah itu ya. Jadi itu perlu atau dibuat PCT. Ya kan itu nggak lazim gitu ya, pola penggunaan PCT di masyarakat. Nah, PCT itu apa? Orang nggak tahu gitu. Jadi dibuatlah misalnya pola penggunaan parastamol di masyarakat. Nah, ini penggunaan obatnya seperti apa nih? Nah, ini perlu makanya jangan dibuat singkatan, lebih bagus dibuat, kata yang jelas gitu ya. Nah, jumlah kata dibatasi tidak lebih dari 20 kata. Ini juga diperhatikan dalam pembuatan judul. Jangan, dikira judulnya panjang itu akan kelihatan lebih keren. Nah ya, jadi buatlah, judul itu yang singkat, padat, jelas, terus tidak boleh lebih dari 20 kata. Jadi ini juga diperhatikan. Kalau di artikel, kalau kan adik-adik kan diwajibkan untuk publikasi artikel ya kan. Nah itu beberapa, jurnal itu dia, mensarankan 15 aja, 15 kata. Nah ini juga perlu adik-adik perhatikan. Oke, lanjut ya. Nah ini membuat pendahuluan. Ya, membuat pendahuluan. Jadi, perlu diawali secara singkat latar belakang umum kajian. Ini, kita udah masuk ke
penulisan, ya ini juga mohon diperhatikan dalam pembuat pendahuluan, karena dasar permasalahan yang akan kita selesaikan itu adanya di latar belakang, adanya di bab 1. Ya, kebanyakan ditemukan adik-adik itu banyak menuliskan teori, akhirnya kita bingung, ya, yang mana nih sebenarnya masalah yang mau dibahas sama adik-adik ini apa sih gitu, karena terlalu banyaknya teori di bab 1. Adik-adik buatlah teori itu hanya 1 paragraf. Maksudnya tuh, latar belakang umum. Misalnya, kepatuhan adalah ini. Penyakit hipertensi merupakan penyakit kronik di mana membutuhkan kepatuhan dalam nah itu boleh. Misalnya mau persentase berapa banyak ya epidemiologi, kejadian, hipertensi. Nah itu tuh graf kedua, nah itu adik-adik udah mulai masuk ke state of the art. Kajian penelitian sebelumnya secara singkat. Itu seperti apa ya? Orang-orang tuh hasil penelitiannya seperti apa? Nah, mulai masuk ke paragraf ketiga, itu kita udah menunjukkan gap. Oh, teorinya tuh kayak begini nih, tapi ternyata tuh kenyataan di data-data yang ada tuh seperti ini, gitu. Adanya gap inilah berarti adanya permasalahan. Jadi masalah itu ya, jadi menemukan masalah itu beda dengan definisi masalah hari-hari ya, definisi masalah di masyarakat itu beda dengan definisi masalah yang untuk penulisan ilmiah ya. Kalau di masyarakat ya pokoknya sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, itu masalah gitu ya. Nah, tapi kalau dalam penulisan ilmiah yang namanya masalah, itu adanya gap, gap analysis. Apa itu gap analysis? Adik-adik coba lihat, buka slide. Nah, jadi adanya dasolen dan dasein. Jadi yang dimaksud dengan masalah di penulisan ilmiah adanya dasolen dan dasein. Nah, semua literatur menyatakan seperti ini gitu dalam menemukan masalah. Nah, tapi daseinnya kenyataannya itu seperti ini. Akhirnya ini menimbulkan gap. Gap inilah yang harus menjadi permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah ya, nanti mungkin saya akan coba lihatkan beberapa artikel ya. Lanjut deh. Nah, ini udah masuk contoh, mungkin ini abstrak, mungkin nanti ya. Lanjut di bawahnya deh. Oke, nah ya, di sini saya mau menunjukkan ke adik-adik cara membuat pendahuluan atau bab 1. Jadi adik-adik bisa lihat di masih umum gitu, kajian umum. Kontrasepsi hormonal masih menjadi pilihan bagi wanita usia subur di Indonesia. Nah, data Riskesdas ini kita masih umum gitu ya. Nah, masuk ke paragraf kedua, adik-adik bisa lihat kepatuhan penggunaan kontrasepsi oral sangat diperlukan dalam rangka mencegah kehamilan. Ya, di sisi lain, bukan hal yang sama bahwa wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi oral berisiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah dibandingkan wanita usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi oral. Nah, peningkatan tekanan darah terjadi karena adanya gangguan hormon estrogen dan teori sama masalah penelitian nih yang lebih jelas lagi, salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan tekanan darah pada akseptor pengguna kontrasepsi oral adalah usia.
pengguna kontrasepsi oral diketahui berisiko tinggi mengalami kejadian hipertensi pada usia 40. Terus coba lagi naik ke atas, Adik. Bukan, diturunin ya, berarti diturunin lagi. Salah, salah instruksi berarti, diturunin lagi. Udah sampai di situ aja ya slide-nya. Nah, jadi oh iya ya, berarti udah sampai di situ aja berarti. Nah, di sini kan ada beberapa usia dari hasil penelitian itu ya, ada yang 40, 41. Nah, kita mau lihat nih di antara usia itu mana sih yang memang memiliki resiko terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, disitulah adanya gap ya, gap yang harus kita selesaikan. Nah, ini di slide terakhir ya, mungkin nanti kita lebih banyak diskusi ya. Mungkin abstrak deh di slide sebelumnya, sebelum ini ya, sebelum kita tutup di slide yang ini ya. Nah, ini juga penting dalam tulisan abstrak. Adik-adik masih bingung menuliskan abstrak. Abstrak itu ya ingat, abstrak itu tuh bagian dari skripsi yang kita buat secara ringkas, yang isinya itu sekitar 250 sampai 300 ya. 250 kata sampai 300 kata. Nah, di bagian pertama itu ada pendahuluan ya, di abstrak itu ada pendahuluan. Pendahuluannya di sini gini, peningkatan tekanan darah pada aseptor kontrasepsi oral dipengaruhi oleh perbedaan usia. Ini menunjukkan suatu permasalahan. Nah, terus nanti tujuan dari penelitian ini harus ada tujuan ya. Setelah ada tujuan, metodenya. Metode yang digunakan itu apa? Ya, setelah ada metode nanti hasil penelitian, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi itu ada 5 bagian itu harus tercakup di dalam abstrak dan terakhir nanti harus ada kata kunci. Nah, kata kunci itu disusun berdasarkan kata-kata yang sering muncul di dalam penulisan skripsi kita gitu. Nah, terus nanti pemilihan penulisan kata kunci itu juga berdasarkan abjad. Misalnya tadi ada obat, hipertensi, terus apalagi ya aseptor gitu ya, aseptor. Berarti aseptor itu kan A awalnya, berarti A-nya simpan di depan. Hipertensi berarti H kan, berarti dia H gitu. Kontrasepsi berarti K, berarti susunannya aseptor, hipertensi dan kontrasepsi. Jadi disusun berdasarkan abjad. Nah, itu. Oke, cukup ya. Silakan di slide terakhir, halaman 13. Nah, ini ya adik-adik. Adik-adik ingat bahwa di balik tulisan yang adik-adik buat itu ada kebahagiaan orang tua. Jadi adik-adik camkan itu ketika menulis skripsi, bahwa di balik tulisan skripsi kita itu ada kebahagiaan orang tua. Jadi kalau adik-adik ingin membahagiakan orang tua, ya selesaikanlah kuliah dan tulislah skripsi itu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena itu merupakan salah satu cara ya, salah satu bagian terkecil kita lah, bagaimana bagian terkecil kita yang bisa kita persembahkan kepada orang tua yang bisa membahagiakan orang tua kita. Yang selama ini telah membiayai kuliah kita dari awal hingga kita akan menyelesaikan kuliah. Baik, mungkin itu ya materi yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga dengan adanya materi ini adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk lebih baik. Ya pokoknya itu sudah adik persiapkanlah jauh lebih baik dari sekarang. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, Masya Allah, sangat luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini dan juga sangat bermanfaat. Sekarang, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Bagi yang ingin bertanya,
Tes izin masuk, izin bertanya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hendrawan dari PSF dari angkatan 2019. Izin bertanya Bu Mai, kalau yang saya dengar-dengar itu kan kalau misalnya di media sosial gitu, kebanyakan mahasiswa tuh kesulitan dalam menentukan judul. Nah, sebenarnya parameter apa sih, judulnya tuh susah diterima, susah di ACC sama dosen pembimbingnya gitu. Sebenarnya indikator ataupun itu bagaimana sih? Oke, Joko. Baik, mungkin akan saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana indikator penentuan judul agar mudah di-ACC oleh pembimbing kita? Baik, saya coba menjawab variabel yang mau diukur itu jelas. Variabel penelitiannya terus itu sesuaikan dengan bidang keilmuan cenderung untuk teman-teman yang ada Mohon maaf, Ibu, memotong. Suara Ibu putus-putus, Bu. sekarang gimana? Masih putus-putus, Ibu. Halo, kan? Halo, bisa kedengaran? Halo, Kak Juri. Maaf, Ibu, masih putus-putus juga suaranya.
tes, suara. Mohon maaf Ibu, suaranya masih putus-putus juga. Ini ya kendala tes, tes. Baik Ibu. Baiklah, kepada penanya, berhubung materi kita mengalami kendala jaringan, maka pertanyaan akan dijawab melalui kolom chat. Halo, tes. Ya, Ibu. Masih delay, Bu, suaranya. Gimana suaranya? Apakah kedengaran sekarang? Masih agak putus-putus, Ibu. Baiklah, saya akan membacakan jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu.
Jadi, judul yang baik itu harus jelas menunjukkan variabel yang diteliti dan harus menunjukkan ciri khas keilmuan yang kita jalani. Kepada Bang Hendrawan, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Kasih Fandi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada peserta yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan mic-nya atau bertanya melalui kolom chat. Halo. Baik, kepada peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya, Ibu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang punya judul mirip, apakah boleh, Bu? Jadi saya itu ada melihat kakak tingkat, itu penelitiannya mirip gitu, Bu. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu, suara Ibu masih terdengar jelas.
Mohon maaf, Ibu, suaranya masih belum terdengar jelas, masih putus-putus juga. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Baiklah, sekali lagi kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya, dapat melalui mikrofon atau melalui kolom chat. Terima kasih. Baik, Ibu, sepertinya ada pertanyaan di kolom chat. Jadi, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Maulidira dari PSF 2019. Izin bertanya, Bu, apakah ada saran atau tips dan trik dari Ibu dalam menentukan judul skripsi? Karena beberapa masalah yang sering dihadapi mahasiswa yaitu kebingungan dalam memulai, Bu. Dan bagaimana cara kita untuk meyakinkan dosen pembimbing dengan judul yang kita pilih. Terima kasih banyak, Ibu. Mungkin bisa dijawab. Kalau Juli Izin, Bu. Ya, suaranya masih putus-putus, Ibu. Tes, Ibu, apakah suara saya terdengar? Jadi suara Ibu di saya masih putus-putus, Bu. ya.
Tes. Ibu. Putus-putus Ibu suaranya. Halo, ini pakai sebentar. Tapi nih. Sebentar. Oke, Ibu tes coba lewat handphone ya. Ini gimana? Kedengaran ya? Iya Bu, sudah terdengar jelas Bu. Oke. Nah, tadi bisa diulangi Kak pertanyaannya? Baik Ibu, akan saya ulangi pertanyaannya. Dari Kak Maulidira, PSF 2019. Izin bertanya Bu, apakah ada saran atau tips dan trik dari Ibu dalam menentukan judul skripsi? Karena beberapa masalah yang sering dihadapi mahasiswa yaitu kebingungan dalam memulai Bu. Dan bagaimana cara kita untuk meyakinkan dosen pembimbing dengan judul yang kita pilih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Juli atas tadi membacakan pertanyaan. Jadi dalam menentukan judul, pertama ada membaca kan, membaca artikel-artikel yang memang ada ingin telitian yang akan diteliti itu dikumpulkan dulu. Nah di situ ya, dari situ nanti akan ketahuan. Misalnya tadi yang Ibu contohkan kan usia ya, usia aseptor. Oh, ternyata tuh dari penelitian orang, umur 20 tahun udah berisiko aseptor, umur 20 tahun aseptor itu bisa terjadi peningkatan tekanan darah. Oh, penelitian lain tuh bilang, enggak kok umur 20, dia bilang itu. Yang betul tuh umur 30. Terus ada lagi penelitian, dia bilang di atas umur 40. Nah, karena adanya berbagai variasi dari hasil penelitian orang, nah dari situ kita bisa membuat suatu penelitian. Oh, saya ingin melihat perbandingan dari beberapa kelompok usia. Nah, untuk meyakinkan ke dosen, adik-adik bawa artikelnya. Ini loh Bu, penelitian orang sebelumnya, penelitian si A nih bilangnya itu umurnya tuh 20. Penelitian si B nih umurnya itu sekian. Yang C ini sekian. Jadi saya mau melakukan penelitian untuk melihat beberapa kelompok usia tersebut. Jadi saya buat judulnya seperti ini. Terus dari penelitian-penelitian orang yang ada ini, dia pakai metodenya cross-seksional yang sifatnya deskriptif. Nah, saya mau melakukan penelitian cross-seksional yang bersifat analitik. Jadi saya ingin membuktikan apakah dari beberapa kelompok usia ini, gitu ya, itu memiliki pengaruh terjadinya penyakit kardiovaskular pada orang-orang yang menggunakan kontrasepsi hormonal. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara meyakinkan dosen pembimbing, ya, itu bawalah artikel yang akan adik gunakan untuk menulis skripsi. Ya, jadi dibawalah acuan-acuan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Ini artikel-artikel yang sudah saya kumpulkan, yang sudah saya baca, dan ini judul yang sudah saya ramu. Mohon masukan dari Ibu atau dari Bapak, bagaimana dengan judul yang sudah saya buat. Makanya tadi kan di slide yang saya bilang harus banyak berinteraksi, banyak berdiskusi, banyak komunikasi dengan pembimbing.
Ya jadikanlah pembimbing itu teman adik-adik gitu ya. Jadi jangan dibuat pembimbing itu orang yang menakutkan, sehingga akhirnya membatasi adik-adik untuk melakukan penelitian, penulisan, atau istilahnya writer block ya. Jadi hilangnya gagasan atau ide. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Oke, pertanyaan lainnya? Mungkin itu ya adik-adik Baik, cara meyakinkan dosen. baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kepada Kak Maulidira, apakah sudah jelas jawabannya? Baik, sepertinya sudah jelas Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Laila Kamila dari PSF 2019. Izin bertanya terkait penulisan saya sering dijumpai adanya plagiarisme. Nah, maaf nih kalau sekarang suara Kak Juli nih yang nggak kedengaran. Ya nih, jadi kita tukaran kayak ini. Ini sekarang suara Kak Juli nih. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Kedengeran tapi delay gitu kayak suaranya apa? Delay. Apa tadi Kak pertanyaannya ya Kak? Ini karena pakai ganti device ini nih. Maaf, Nggak. Ibu, sebentar. Bisa di ini lagi nggak di tulis ulang lagi? Oke. Oke. Ini ya. Plagiarism checker ya. Jadi memang dalam penulisan ilmiah, nah itu ada tools ya atau alat yang digunakan untuk mengecek kemiripan tulisan ilmiah. Halo, suara Ibu gimana di sana? Tes, kedengaran nggak Kak? Kedengaran Bu suara Ibu. Oke ya. Jadi kalau di kita di kampus itu kita punya namanya Identicat. Nah, Identicat itu satu alat yang digunakan untuk mengukur kemiripan tulisan yang dibuat oleh adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik nah itu kan biasanya harus ada operator ya. Kalau di Untan itu ada operatornya. Kalau di yang megang Identicat itu punya orang-orang tertentu. Biasanya itu editor ya, editor jurnal. Nah, kalau di FK editor jurnal Celebrum ya, editor jurnal apalagi tuh yang jurnal Khatulistiwa Kesehatan. Nah, itu dia megang ya, megang software Identicat untuk mengukur kemiripan tulisan ilmiah. Nah, kalau adik-adik misalnya mau mengukur sendiri, itu bisa pakai
Halo? Halo, kedengaran nggak? Terdengar, Bu. Ah, ya. Nah, jadi tadi salah satu alat yang digunakan di Untan itu menggunakan identicate namanya. Nah, kalau adik-adik ingin melakukan sendiri, nah itu biasanya ada di mana ya, di jurnal-jurnal. Di jurnal-jurnal itu sekarang udah menyediakan kayak Internetin. Nah, itu dia bisa melakukan pengecekan plagiarisme. Nah, kalau yang identicate itu emang berbayar, jadi memang tidak semua orang dikasih password, jadi hanya editor-editor jurnal aja yang di Untan itu yang diberikan password untuk memegang software identicate untuk mengukur kemiripan tulisannya berapa persen. Karena kalau di artikel ilmiah itu tidak boleh lebih dari 25% kemiripannya. Dan dalam satu paragraf itu tidak boleh lebih dari 1%, tidak boleh lebih dari 3% kemiripannya. Nah, jadi makanya perlu adanya parafrase. Nah, parafrase ini juga jangan sampai menghilangkan makna sesungguhnya. Ini juga perlu diperhatikan dalam membuat parafrase. Ya. Nah, seperti itu deh kalau untuk mengecek plagiarisme. Ya, kalau di Untan itu identicate, dia menggunakan identicate nama toolsnya. Dan itu hanya ada di editor jurnal. Nah, kalau di kita ya di FK itu di editornya Jurnal Kesehatan Katulistiwa sama Jurnal Cerebellum. Nah, itu dia punya password untuk mengukur kemiripan dari tulisan ilmiah yang dibuat. Oke, pertanyaan selanjutnya apa ya? Halo? Sudah terdengar? Halo, iya. Putus-putus suaranya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, maaf, apakah sudah terdengar? Baiklah, untuk pertanyaan terakhir dari Bang Bart Agus Raya. Izin bertanya, Bu, apa saja yang harus ada dalam outline penelitian? Apakah ada ketentuan jumlah kata, paragraf, dan halaman? Soalnya masih bingung dalam outline penelitiannya dan nantinya akan diserahkan kemana, Bu? Demikian pertanyaannya, Bu. Oke. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi outline ya, outline itu sudah menggambarkan bagian kecil dari proposal penelitian. Jadi di outline itu ya sudah ada latar belakang ya. Jadi makanya biasanya kalau ada yang nyusun outline itu biasanya saya akan teliti lebih rinci. Jadi nanti pada saat dia menulis bab 1 itu tinggal copy paste aja dari outline yang sudah dibuat. Ya, jadi untuk outline itu ada latar belakang ya. Latar belakang latar belakang masalah ya, terus masalah yang mau diselesaikan apa, metodenya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di latar belakang. Nah, terus metodenya juga dijelaskan, analisis yang digunakan apa, itu dituliskan di dalam
outline. Jadi outline ini merupakan bagian kecil dari proposal penelitian dan itu sekitar 1,5 halaman paling banyak itu ya, 1,5 halaman terus dengan daftar pustaka ya diperkirakan 2 halaman. Karena kan untuk menulis outline itu penulisannya spasinya 1 ya, beda halnya kalau nulis skripsi itu kan spasinya 2. Nah, tapi kalau outline itu spasinya 1, jadi hanya butuh 2 halaman itu udah sama dengan daftar pustaka. Daftar pustaka minimal ya 20 atau 15 lah, 15 sampai 20 untuk membuat outline. Jadi udah tergambarkanlah di situ latar belakangnya, terus tujuan penelitian ini untuk apa, terus apakah hasil penelitian ini seperti apa. Nah, itu tuh udah dijelaskan di outline ya. Jadi terus metode penelitiannya seperti apa, sama analisis datanya. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini apa, itu tuh udah tergambarkan di dalam. Nah, setelah outline-nya dibuat ya, nah kan udah menentukan judul, menentukan outline. Nah, sekarang mau dibawa kemana? Bawanya kalau di farmasi ke akademik itu Bang Yendra. Nah, terus adik-adik harus jeli lihat jadwal. Ya. Jadwal kapan harus mengumpulkan outline. Nah, itu rajin-rajinlah ke akademik, carilah info ke akademik. Ya, akademik masing-masing baik itu PSPD, PSF ya, keperawatan, carilah info kapan akan dibukanya penerimaan outline, proposal serta ujian skripsi. Ya, jangan sampai jadwal-jadwal ini terlewatkan. Ya, setelah udah dapat outline ya, kalau nggak salah saya bulan April nanti ini udah ada lagi nih pembukaan untuk jadwal outline dan segala macam. Nah, setelah itu ya, setelah outline-nya jadi, terus daftarkan ke bagian akademik. Nah, dengan rank pengumpulan waktu jadwal yang sudah ditentukan, biasanya kan sekitar 1 bulan lah dikasih waktu untuk pengumpulan outline itu. Nah, setelah dilakukan pengumpulan outline, nah maka Kaprodi itu akan mengajak kami. Nah, pada saat adik-adik melakukan pengumpulan outline, jangan lupa adik-adik juga mengumpulkan kesediaan pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Sebaiknya sudah ditentukan. Dan tapi itu harus didiskusikan dengan pembimbing pertama ya, dalam menentukan pembimbing kedua, diskusikan dulu dengan pembimbing pertama. Kira-kira yang cocok ini siapa? Karena penelitian yang penelitian yang akan dilakukan ini bisa nanti pembimbing pertamanya dari farmasi, pembimbing keduanya bisa dari kedokteran atau perawat. Nah, jadi ini disesuaikan dengan judul skripsinya adik-adik. Jadi nanti yang tahu itu pembimbing pertama. Jadi lebih baik minta saran ke pembimbing pertama, kira-kira pembimbing keduanya nih yang cocok siapa ya Bu untuk melakukan penelitian ini. Nah, jadi adik-adik ketika mendaftarkan outline, daftarkan juga nama dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan data kan akan direkap sama akademik ya, kalau di farmasi itu ada Bang Yendra yang akan merekap, oh judulnya ini, nama mahasiswanya ini, judulnya ini, terus pembimbing 1, 2-nya sudah ada, tinggal nanti kami rapat ya, Kaprodi akan mengajak dosen-dosen lain untuk rapat, menentukan penguji 1 dan penguji kedua. Nah, itu ya. Nah, setelah itu, nah adik-adik ketika selesai mengajukan outline, jangan langsung diam. Ya, saya bilang langsung adik-adik bikin proposal. Kalau sudah mengajukan outline, segeralah untuk bikin proposal. Karena setelah itu diumumkan, ya jadwal untuk bikin untuk ujian proposal itu hanya 2 minggu. Seharusnya kan 1 bulan, itu biasanya 2 minggu udah keluar. Makanya saya minta kepada mahasiswa yang sudah mengajukan outline, segera mempersiapkan proposal penelitiannya. Karena tadi itu, setelah diumumkan nama pembimbing pengujinya, 2 minggu kemudian keluar jadwal untuk melakukan ujian proposal. Nah, jadi makanya itu
Makanya kalau di pembimbing di mahasiswa yang bimbingan sama saya di outline-nya itu di bab 1-nya itu udah saya benar-benar saya rapikan gitu. Jadi ketika udah masuk setelah itu mereka tinggal pindahkan aja bab 1-nya gitu. Jadi tinggal membuat bab 2 dan bab 3-nya saja yang lebih didetailkan. Jadi bab 1-nya mereka udah selesai pada saat di outline. Nah, seperti itu, Dek. Baiklah, kepada Bang Bart, apakah sudah jelas jawabannya? Baik, Ibu, itu adalah pertanyaan terakhir pada kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan kepada kami semua, sangat bermanfaat sekali. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Baiklah, Amin, ya Rabbal Alamin. sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita melakukan pembacaan doa yang akan dilakukan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, saya persilakan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Kepada peserta dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Nggak ada apa-apanya ya fotonya? Baiklah, kepada semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan kepada Ibu Nurmaina selaku pemateri kita pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian kata saya. Kepada seluruh peserta dan juga pemateri, boleh meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, jelek ya. Ya, Bu. Ya.